menyelamatkan kita. Dia adalah menara yang kuat. Puji Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelipur, menara
kami ya Tuhan untuk datang memuji, memuliakan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penyelamat hidup kami. Engkau adalah Yesus, menara yang kuat bagi kehidupan kami. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saatnya ya Tuhan, pada hari ini kami mau berbuat bakti kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Baik yang ada di rumah, dimanapun saudara-saudara kekasih kami berada, kami yakin dan percaya ketika hati kami tertuju kepada Engkau ya Tuhan, maka kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini. Jadilah menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Karena kita adalah pemenang. Kita adalah umat yang dibebaskan oleh Tuhan. Haleluya. Biar segala umat memuji-Mu. Biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, umat yang telah dibebaskannya. Biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, umat yang telah dibebaskannya. Biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, umat yang telah dibebaskannya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah Juru Selamat, penolong kita semua. Sepanjang jalan hidupku, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah Juru Selamat, penolong
sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah juru selamat, penolong kita semua. Sepanjang jalan hidupku, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah juru selamat, penolong kita semua. Sepanjang jalan hidupku, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama seperti Yesus. Puji Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk dilawat oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang kita dengar sebentar, agar kita semua dikuatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, nyanyi pujian Allah turut bekerja dalam segala perkara. Haleluya. Haleluya. Bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Dalam segala perkara, Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar dari. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Haleluya. Haleluya. Kami meyakini dengan sepenuh-penuhnya bahwa hanya Engkau Allah yang besar, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami muliakan, Allah yang lebih besar dari segala persoalan hidup kami. Apapun yang menghimpit kami saat ini Tuhan,
kesulitan apapun yang kami hadapi, kami meyakini penuh bahwa hanya Allah yang besar yang sanggup memulihkan kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Kiranya pujian yang kami persembahkan bagi Engkau menyenangkan hati Tuhan dan memberkati kami semua yang memujinya ya Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya firman itu juga yang membuat kami kuat di hari-hari ini ya Tuhan. Banyak kesulitan, banyak masalah, tetapi kami percaya kepada firman-Mu. Kami percaya kepada janji firman-Mu bahwa setiap masalah ada jalan keluarnya Tuhan. Karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Hamba-Mu ya Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu, sehingga firman yang disampaikan dapat memberkati kami, menguatkan kami yang mendengarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat jumpa kepada semua yang mengikuti ibadah ini, khususnya kepada anggota Wadah Dewasa Muda GPDI Keramat Jakarta. Saya bersyukur kepada Tuhan meskipun melalui ibadah online ini kita bisa berjumpa dan sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Sebelum kita sebentar renungkan sama-sama firman, mungkin boleh menjadi pertanyaan di awal ini, berapa lamakah saudara sudah menjadi anak Tuhan atau menjadi orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, atau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen? Ada yang mungkin baru, tetapi ada yang sudah lama dan bahkan sangat lama. Tapi mari kita melihat sama-sama. Pertama saya ingin ajak kita semua membaca dalam Efesus 4 ayat 15. Di sana dikatakan menjadi keinginan dari Tuhan bukan seberapa lamanya kita mengiring Tuhan, tetapi dalam pengiringan kita kepada Tuhan harus ada pertumbuhan, harus ada kemajuan di dalam kehidupan rohani kita. Efesus 4 ayat 15 di sana dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kalau kita melihat ayat ini dalam Efesus 4 ini, ayat yang khusus memang tujuan dari gereja Tuhan, tujuan dari Tuhan sendiri, mau membawa gerejanya, seperti mungkin kalau saudara-saudara yang sudah lama dalam Tuhan sudah mengerti dan mudah-mudahan mengerti bahwa kita ini sedang dibawa kepada kesempurnaan gereja, kepada gereja yang dewasa di dalam Tuhan. Ya, di sini jelas dikatakan kita harus bertumbuh di dalam kasih dalam segala hal, tetapi ke arah Dia, yaitu Kristus. Ini yang Tuhan inginkan dari setiap anak Tuhan. Kalau saya boleh kasih judul khotbah hari ini, yaitu kemajuan rohani dari orang percaya. Ini yang Tuhan ingin terjadi dalam setiap pribadi, setiap kehidupan orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, yang disebut anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau kita hanya tinggal begini saja, stop, nggak ngapa-ngapain, nggak ada pertumbuhan. Percaya Yesus iya, mempunyai iman kepada Tuhan iya, tetapi sudah stop segitu aja gitu ya. Tidak terlihat ada perkembangan dalam kehidupan rohaninya. Nah, itu Tuhan tidak inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah seperti ayat ini katakan, kita harus bertumbuh di dalam segala hal, tetapi bertumbuhnya ke arah Kristus.
Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kalau dibilang bertumbuh artinya ada pertumbuhan, ada kemajuan di dalam pertumbuhan, di dalam kehidupan rohani. Kemajuan yaitu ada perubahan, ya, bertumbuh kan dari kecil menjadi besar, semakin besar. Itu namanya bertumbuh. Kalau kita kecil terus namanya tidak bertumbuh. Atau kecil misalnya dari umur 0 baru lahir hanya bertumbuh sampai 15 tahun, setelah 15 tahun nggak bertumbuh, segitu aja, itu juga namanya tidak bertumbuh. Yang Tuhan inginkan adalah bertumbuh terus ke arah gereja yang dewasa. Artinya ada ukuran dari Tuhan sendiri yang harus kita capai, dan itu yang Tuhan ingin lihat di dalam kehidupan rohani kita. Ya, khususnya mungkin saat ini adalah para anggota dewasa muda GPDI Keramat. Jadi jangan kita sekian lama, oke, saudara sudah setia di dalam Tuhan, setia ibadah, setia melayani Tuhan mungkin, tetapi bagaimana kehidupan rohani? Tuhan melihat kita bagaimana? Apakah ada kemajuan? Ya, kemajuan atau pertumbuhan itu artinya ada perubahan ke arah yang positif. Kalau kita lihat di dalam definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kemajuan itu yaitu berjalan, atau artinya berjalan, ada pergerakan tetapi ke muka, ke arah maju, ya, bukan mundur, bukan ke belakang tetapi ke muka, ke depan. Menjadi lebih baik, itu artinya kemajuan. Lalu berkembang secara pikiran, berpikir dengan baik ke arah yang lebih baik, selalu ke arah yang positif, itu namanya kemajuan, ya, ke depan, bukan ke belakang. Kalau ke belakang kita tahu itu adalah kemunduran, dan Tuhan tidak mau kita mundur. Sedangkan diam saja di tempat Tuhan tidak mau. Tuhan maunya kita maju terus ke depan, tetapi ke arah Kristus yang adalah kepala gereja, ya. Dan kemajuan rohani seorang anak Tuhan, seorang yang percaya kepada Yesus ini merupakan karakteristik dari anak Tuhan. Karakteristik itu ciri khas, kualitas tertentu yang khas anak Tuhan. Nah, itu ada kemajuan. Jadi kalau sekian lama pun seseorang sudah iring Tuhan, tetapi tidak ada kemajuan secara rohani, itu anak Tuhan itu barangkali bisa disebut tidak menggambarkan anak Tuhan, karena ciri khasnya tidak ada. Ya, seperti kadang kita mungkin ciri khas begini, ya, misalnya kadang-kadang kita bilang, kenapa orang bule? Ciri khasnya tuh kulitnya putih, hidungnya mancung, begitu, ya. Nggak ada rasanya orang bule yang hidungnya pesek seperti saya, gitu kan, ya. Tetapi hidung mancung, kulit putih, bule, putihnya putih bule, bukan putih orang Asia, lain lagi. Nah, itu ciri khas seseorang. Demikian juga dengan ciri khas anak Tuhan. Ada ciri khasnya. Apa ciri khasnya? Yaitu ada kemajuan rohani yang bisa dilihat. Jadi bukan hanya rajin ke gerejanya, bukan hanya setianya, memang harus setia, tetapi ciri khasnya itu ada kemajuan secara rohani, peningkatan di dalam kerohanian kita, perkembangan, pertumbuhan ke arah yang baik, ke arah positif, yaitu ke arah Kristus Yesus. Kita tahu Yesus adalah sempurna adanya, tidak ada cacat celah sedikit pun. Itu yang Tuhan inginkan, kita harus ke arah positif, ke arah yang positif, ke arah Kristus itu kemajuan kita, ya. Firman Tuhan mengatakan banyak contoh bagaimana seorang percaya harus maju. Mari kita lihat pertama di dalam Ayub pasal 17 misalnya ayat 9. Ayub 17 ayat 9, di sana dikatakan meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Ini Ayub katakan pada saat dia, kalau ayat 1 dikatakan semangatku patah.
Kita tahu semua kisah Ayub, dia seorang yang benar, dia dipuji oleh Tuhan. Ya, sebagai seorang yang benar, jujur dan menjauhi kejahatan. Hidupnya betul-betul dipuji Tuhan, bukan dipuji manusia loh saudara, dipuji oleh Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan, ada saatnya Tuhan izinkan dia mengalami percobaan berat. Dan satu waktu dia merasa semangatnya sudah patah, begitu berat penderitaannya. Tetapi di dalam kondisi seperti ini, pada akhirnya dalam ayat 9 Ayub puji Tuhan tetap bisa berkata, meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya, dia tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetap pada jalan yang sudah ditentukan, jalan kebenaran itu, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Bertambah-tambah kuat, ada pertambahan di dalam kekuatan mengiring Tuhan. Kita buka sekarang ke Mazmur 84 ayat 8. Mazmur 84 ayat 8. Di sana juga kita lihat pemazmur katakan, ayat 8 dari Mazmur 84, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Siapa mereka? Kita mundur ke ayat 6. Di sana dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Mereka yang kekuatannya di dalam Engkau berjalan makin lama makin kuat. Ada pertumbuhan. Ya, makin lama makin kuat, ada kemajuan, bukan makin lama makin lemah. Bukan seperti tadi Ayub, meskipun semangatnya patah tapi dia menguatkan dirinya. Ya, dia bilang semakin kuat orang yang dikatakan bersih tangannya, orang yang benar. Ya, dia jaga kehidupannya, bersih tangannya, tetap benar, seperti juga dalam Mazmur 84 ini, orang yang kekuatannya di dalam Tuhan itu akan semakin kuat. Ada pertumbuhan. Kalau kita baca ke ayat 5, di sana dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Jadi orang-orang yang suka diam di rumah Tuhan dan suka memuji-muji Tuhan, bahkan dikatakan terus-menerus memuji-muji Tuhan. Nah, orang-orang seperti inilah yang kemudian dikatakan semakin kuat, semakin lama semakin kuat, ada pertumbuhan. Jadi bicara dari orang benar, orang percaya, harus bertumbuh, harus maju di dalam Tuhan. Ya, bukan diam di tempat. Lalu Amsal 4 ayat 18, di sana dikatakan, Amsal 4 ayat 18, ini ayat yang mungkin menjadi hafalan buat kita semua, apalagi mereka yang sudah lama dalam Tuhan. Dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Bertambah terang. Terangnya bukan segitu-segitu aja. Bertambah terang sampai rembang tengah hari, itu terang yang paling terang. Jam 12 siang itu. Karena itu matahari sampai di tengah. Itu terang sekali gitu ya. Jadi ada pertambahan, ada kemajuan di dalam kita menjadi terang juga. Saudara ingat, anak-anak Tuhan, orang percaya adalah harus menjadi terang dalam dunia yang gelap ini. Tetapi terangnya jangan cuma kecil, mungkin awalnya kecil, tetapi harus bertambah terang, terus bertambah terang sampai seperti rembang tengah hari, sangat terang. Ya, itu yang Tuhan mau, ada pertumbuhan, ada perkembangan. Kemudian lagi saya baca dulu beberapa ayat ini tentang pertumbuhan ya. Amsal 15 ayat 24. Amsal 15 ayat 24 di sana katakan, jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas. Haleluya. Supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Jadi kalau
kita jalannya ke bawah, itu dunia orang mati, itu kematian. Tetapi kalau kita jalan ke atas, ke arah sorga, ke arah Yesus, di mana Yesus tinggal, itulah kehidupan untuk selama-lamanya. Dan yang diinginkan oleh Tuhan, jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas. Orang yang berakal budi, orang yang kita tahu kalau bicara dari berakal budi itu artinya dalam Amsal 1 ayat 7 ya, orang yang punya hikmat Tuhan. Amsal 1 ayat 7, Amsal 15 ayat 33 katakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi orang-orang percaya yang takut akan Tuhan, puji Tuhan, kita ini orang-orang yang takut akan Tuhan, tetapi Tuhan mau hidup bertambah, menuju ke atas, ya, naik ke atas. Bukannya turun tetapi naik ke atas. Ada kemajuan, ya, ke arah depan, bukan ke bawah atau bukan ke belakang, bukan mundur tetapi maju. Puji Tuhan. Lalu 2 Korintus 3 ayat 18 nanti saudara baca di rumah karena waktunya sangat singkat di sini. Di sana jelas dikatakan 2 Korintus 3 ayat 18, kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji Tuhan. Ya, kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan, tapi kemuliaan yang semakin besar itu Tuhan. Tuhan tidak ingin kita menjadi semakin berkurang, tetapi harus maju, harus bertambah, harus bertumbuh. Kita dimuliakan di dalam Yesus Kristus juru selamat kita, tetapi Tuhan mau kemuliaan itu semakin besar, dan itu yang sedang Tuhan kerjakan di dalam gereja Tuhan. Itu yang Tuhan rencanakan. Tuhan ingin bawa gerejanya kepada gereja yang dewasa, gereja yang nanti satu kali serupa dengan gambarnya. Ya, tadi makanya dikatakan dalam Efesus 4 kita harus bertumbuh ke arah Kristus, artinya ke atas. Yesus ada di atas, tetapi juga menjadi serupa dengan gambarnya. Itulah gambaran dari kedewasaan gereja atau kesempurnaan gereja. Ya, semakin mulia sampai kepada kemuliaan yang benar-benar nanti pada saat Tuhan Yesus datang membawa gerejanya yang sudah sempurna, sudah penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan yang semakin besar itu kemuliaan yang dari Tuhan sendiri. Karena apa? Bukan mulia kayak di gambar ya ada sinar-sinar mulia, bukan. Tetapi karena kita sudah menjadi sama dengan Yesus yang sempurna adanya. Tidak ada cacat celah lagi. Kehidupan yang tidak ada salahnya lagi. Tidak ada kekurangannya sedikit pun. Puji Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Mari kita ingatkan diri kita. Puji Tuhan, kalau kita masih setia dalam Tuhan, sekian lama sudah iring Tuhan. Puji Tuhan saudara. Pertahankan itu. Tetapi jangan lupa, kita juga harus setia lalu maju di dalam Tuhan. Ya, jangan diam di tempat, maju di dalam Tuhan. Bagaimana kita harus bisa maju? Kalau saudara baca ke 1 Timotius 4 ayat 15, 1 Timotius 4 ayat 15. 1 Timotius 4 ayat 15, di sana saya bacakan. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Artinya kemajuan rohani kita sebagai orang percaya harus terlihat oleh semua orang. Haleluya. Harus terlihat meskipun kita nggak usah gembar-gembor. Kalau kemajuan itu terlihat ya. Dulu mungkin kita masih anak-anak, masih baru kenal Tuhan. Kalau anak-anak biasanya suka dalam tanda petik ada kesusahan dikit nangis, cengeng, malahan suka ngambek gitu ya. Tapi kemudian meningkat lebih jadi remaja, jadi pemuda, jadi dewasa. Biasanya orang dewasa nggak cengeng lagi. Orang dewasa itu lebih kuat, menghadapi apapun kuat. Ya, itu ada kemajuan. Jadi jangan
cengeng terus, jangan nggak dewasa terus, jangan cepet ngambek terus. Itu anak-anak. Kita harus tambah jadi dewasa, ya. Kuat apapun yang kita hadapi, ya. Masalah apapun, kesusahan, penderitaan apapun seperti Ayub, tetapi kuat dan semakin kuat. Itu yang Tuhan mau, ya. Dan 1 Timotius 4 ini katakan kemajuanmu akan nyata kepada semua orang. Tapi bagaimana supaya kita bisa maju? Perhatikanlah semuanya itu. Semuanya ini apa? Kita harus mundur ke beberapa ayat di atasnya. Ya. Coba kita lihat di ayat 13, di sana dikatakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Pertama, supaya kemajuan kita terlihat oleh semua orang, kita harus bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Kalau kita menjadi cinta kepada firman Tuhan, tiap hari baca firman, dan itu membuat kita bisa membangun diri kita, tetapi juga membangun orang lain. Kalau kita penuh dengan firman, saudara, saya yakin kita ini penuh dengan kasih Kristus. Dan kasih Kristus nggak pernah menghancurkan orang lain. Dia selalu mau membangun. Karena Tuhan inginnya semua orang selamat. Amin. Ya, jangan sampai kita kesenangannya bikin orang jatuh. Senang kalau ngelihat orang susah. Itu bukan kasih Kristus. Tetapi kalau kasih Kristus ingin selalu membangun diri sendiri dulu, tetapi membangun semua orang. Dalam mengajar, kalau kita penuh dengan firman, kita bisa mengajar tentang firman, mengajar atau menceritakan tentang Yesus yang juga kita sudah alami dalam hidup ini. Ya, kemudian yang kedua adalah ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penetua. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Ini bicara dari melayani Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 11, Roma 12 ayat 11, di sana ada nasihat firman adalah biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita hidup bertekun dalam membaca kitab suci, membangun dan mengajar, lalu kita tidak lalai untuk melayani Tuhan dengan segenap hati tentunya. Lalu ayat 15 tadi juga ada nasihat, dan hiduplah di dalamnya. Artinya itu menjadi kehidupan kita sehari-hari, saudara. Menjadi kehidupan kita. Kita hidup di dalam, bertekun dalam baca kitab suci dan melayani Tuhan, hidup dalam kebenaran. Maka disitulah kemajuan kita akan nyata dilihat semua orang. Haleluya. Ya, kemajuan kita akan nyata. Lalu kalau baca 1 Timotius 4 ayat 16 seterusnya itu, di sana dikatakan awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, karena berhubungan dengan tadi ini pembacaan firman, ya. Tapi kalau kita sering membaca kitab suci, bertekun dalam membaca kitab suci, saya percaya kita pun akan tahu apa ajaran yang benar. Kita akan bisa membedakan mana yang ajaran yang benar dengan mana yang ajaran yang tidak benar. Ya, awasi dirimu sendiri, tetapi kemudian bertekun dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Puji Tuhan. Jadi kemajuan rohani kita nyata dilihat orang, tetapi bukan hanya untuk menyelamatkan diri kita. Kita juga bisa menyelamatkan semua orang yang mendengar kita pada saat kita memberitakan firman, pada saat kita membangun seseorang karena kita penuh firman, ya. Kita juga bisa menyelamatkan mereka yang juga melihat adanya kemajuan rohani. Kita menjadi kesaksian hidup, ya. Mereka bisa melihat Kristus ada dalam kita. Firman Tuhan, Yesus Kristus yang adalah firman itu ada dalam kita. Karena hidup kita memang sudah sehari-hari dipenuhi firman Tuhan.
Sehari-hari kita melayani Tuhan. Hidup kita ini nggak kemana-mana gitu loh saudara ya. Hanya ada di dalam jalan kebenaran. Dan hidup kita ini hanya pokoknya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Ya, dewasa muda pasti banyak yang bekerja, boleh setiap hari bekerja, tetapi jangan lupa hal ini. Nomor satu, kemajuan rohani yang harus kita perhatikan, ya, sehingga kita memuliakan Tuhan, diri kita selamat, tetapi orang lain juga bisa selamat karena melihat kemajuan rohani di dalam kita. Jadi dikatakan juga tadi, jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, itu terlihat. Semakin terang, semakin benar, ya. Iman kita semakin kuat karena penuh dengan Roh Kudus. Roma 1 ayat 17 katakan, Injil adalah kekuatan Allah. Haleluya. Kekuatan yang menyelamatkan. Dan kalau Injil itu penuh di dalam kita, karena tadi nasihatnya adalah bertekun di dalam Injil, di dalam membaca kitab suci, maka kita dengan sendirinya semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Itu yang Tuhan mau, ada kemajuan rohani. Semakin dewasa, semakin matang, semakin matang. Ya, dan kita akan mengeluarkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga saudara kita sering dengarkan, dari iman kepada iman. Iman kita tetap kuat di dalam Yesus. Dari kemenangan kepada kemenangan. Saudara jangan lupa, kalau dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman, itu harus ada sesuatu yang kita alami, bukan? Supaya iman kita terlihat, harus ada sesuatu yang Tuhan seringkali izinkan seperti Ayub. Harus ada peperangan-peperangan rohani supaya kemenangan kita dilihat oleh semua orang. Haleluya. Ya, biarlah pengertian ini mendorong kita untuk maju di dalam Tuhan. Ya, sampai pada akhirnya 2 Korintus 3 ayat 18 tadi katakan, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Semua kemajuan ini bisa dilihat oleh orang. Bukan kita, nggak usah kita gembar-gembor, tetapi kalau kita sendiri, seperti tadi ya, nasihat 1 Timotius 4 ayat 15 nanti dibaca di rumah. Pasti kemajuan itu terlihat oleh semua orang. Haleluya. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita kembali, ya, untuk bukan hanya setia kepada Tuhan, tetapi maju di dalam kerohanian kita di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengundang singers dan untuk kita semua sama-sama nyanyikan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Kekuatan kita tidak lain, hanya di dalam Roh Kudus dan di dalam firman-Nya. Puji Tuhan. Buka hati. Nyanyikannya sebagai doa kita kepada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar lagi Tuhan pada saat ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, apa yang menjadi rencana-Mu bagi gereja-Mu di akhir zaman ini. Engkau mengingatkan kami apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kepada kami orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus Juru Selamat kami. Engkau ingin Tuhan bukan hanya kami setia, tetapi kami harus maju di dalam Engkau. Kami harus bertumbuh ke arah Kristus. Kami harus menyatakan ada kemajuan rohani kami ya Tuhan, yang dapat dilihat bukan hanya oleh Tuhan, tetapi oleh semua orang di sekitar kami. Tuhan tolonglah kami. Tolonglah kami. Kami akui dengan kekuatan manusia kami tidak mampu ya Tuhan. Tetapi terima kasih untuk nasihat firman-Mu. Asal saja kami mau hidup Tuhan sehari-hari di dalam kebenaran firman-Mu. Asal saja kami mau hidup melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Asal saja kami mau hidup benar tiap-tiap hari di hadapan Engkau. Membangun orang lain Tuhan, bersaksi tentang Engkau kepada orang lain Tuhan. Maka Engkau sendiri dengan kekuatan Injil-Mu, dengan kekuatan firman Allah, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang akan membawa kami maju dan terus maju ke arah Kristus. Sampai kami jadi sempurna Tuhan, sama seperti Engkau sempurna adanya. Semakin terang ya Tuhan, sampai kepada rembang tengah hari ya Tuhan. Dari iman kepada iman yang lebih kuat di dalam Engkau. Dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Semakin gemilang Tuhan di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Sampai Tuhan kepada kemuliaan yang semakin mulia. Sama seperti Yesus Kristus yang mulia adanya. Terima kasih Tuhan, tolonglah kepada kami semua, khususnya kepada para anggota dewasa muda GPDI Keramat yang ada. Biar Tuhan dengan firman-Mu ini, mereka boleh benar-benar diingatkan kembali untuk melakukan Tuhan. Mereka maju di dalam Tuhan. Tiap-tiap hari ada kemajuan di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kemajuan itu dapat dilihat oleh semua orang. Bukan hanya nantinya dapat menyelamatkan hidup mereka sendiri, tetapi boleh juga menyelamatkan orang-orang yang melihat hidup mereka Tuhan. Orang-orang di sekitar mereka boleh dibawa jadi selamat di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih untuk rencana-Mu yang indah dalam hidup kami orang-orang percaya ya Tuhan. Engkau tidak mau hidup kami hanya begini-begini saja, tetapi ada kemajuan yang semakin memuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap anggota dewasa muda GPDI Keramat. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai, lindungi tiap-tiap hari kehidupan mereka. Biar mereka semakin berserah kepada Tuhan, dan Engkau berkati juga apa yang menjadi kebutuhan mereka sehari-hari. Tuhanlah menjadi juru selamat mereka. Pakai Tuhan setiap anggota dewasa muda yang ada menjadi kesaksian kepada dunia di luar ya Tuhan. Sehingga dalam hidup mereka banyak jiwa diselamatkan untuk kerajaan sorga. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Tuhan, jamah mereka juga, bekerja dalam mereka juga. Kalau saat ini di antara mereka ada yang sedang susah, ada yang mungkin semangat mulai patah seperti Ayub ya Tuhan, karena beratnya penderitaan, beratnya percobaan, kesusahan yang datang. Tetapi biarlah mereka juga boleh seperti Ayub tetap menyatakan bahwa untuk orang benar, untuk orang yang jalannya benar, kekuatan itu semakin kuat ya Tuhan di dalam Engkau. Meskipun ada kesusahan, tetapi justru
Kemurahan-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Pertolongan-Mu semakin nyata dalam hidup kami Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh karena ada percobaan-percobaan yang datang dalam hidup kami. Kemenangan semakin nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kemenangan gemilang yang kami akan alami Tuhan karena ada peperangan-peperangan rohani yang kami alami, tetapi bersama Tuhan kami bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh syukur. Engkau tetap berkati pengurus dewasa muda yang ada. Juga dengan adanya ibadah online ini Tuhan terus bekerja dan pakai. Melalui ibadah online ini Tuhan bekerja. Nama-Mu sendiri yang akan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami ini dengan yakin damai sejahtera dan berkat-berkat dari Tuhan menyertai kami semua. Haleluya. Amin.